Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Welina Dian Septiani dari kelas 2D Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Nomor pokok mahasiswa 21106311201135. Pada video yang saya unggah ini semata-mata untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas tentang seputar ilmu pendidikan. Di antara pembahasan tersebut adalah adanya konsep, orientasi, lingkup, serta keterkaitan adanya ilmu pendidikan umum dengan ilmu pendidikan agama Islam. Masuk ke dalam ilmu pendidikan umum, di mana ilmu pendidikan umum muncul sebagai reaksi terhadap kecenderungan masyarakat modern yang mendewakan produk teknologi dan cenderung mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai akibat dari produk sistem pendidikan modern yang sekuler, yaitu pendidikan yang mementingkan pengembangan spesialisasi, sementara pengembangan nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal nyaris terabaikan. Masuki orientasi dan lingkup ilmu pendidikan umum. Dalam menanggapi keadaan bahwa pendidikan modern telah menciptakan para ilmuwan dan teknisi yang handal, tetapi kurang akan nilai-nilai kemanusiaan, maka diadakanlah ilmu pendidikan umum. Pendidikan umum sendiri merupakan program pendidikan yang mengembangkan keseluruhan kepribadian siswa dan mahasiswa, agar setiap dalam berpikir ilmiah dan mengelola emosi dilandasi oleh etika dan moral yang berfungsi membina siswa dan mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Tujuannya adalah menyiapkan latar belakang akademik, kaya akan dengan ilmu-ilmu sosial dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang terorganisir melalui diberikannya materi-materi pembelajaran yang terpadu. Dan ruang lingkup pendidikan umum ialah mencerminkan tujuan pendidikan yang dijadikan landasan filosofis pendidikan. Di Indonesia sendiri, konsep pendidikan umum itu berupa mata kuliah dasar umum, bisa disebut juga dengan MKDU, yang dibagi menjadi MPK dan MBB. Tujuannya adalah membentuk kepribadian utuh melalui proses pembelajaran secara integrasi dengan menggunakan pendekatan multi atau interdisipliner, memasuki konsep ilmu pendidikan Islam. Memahami pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui keseluruhan sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Tentu saja untuk memahaminya tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental, bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Pendidikan Islam sendiri secara bahasa memiliki terma yang sangat varian. Perbedaan ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagai sumber rujukan utama pendidikan Islam, yang menyebutkan kata kalimah yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya ada 4 istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan, misalnya tarbiyah, ta'dib, ta'lim, dan riyadah. 3 dari 4 istilah tersebut pernah direkomendasikan oleh Konferensi Internasional 1 tentang Pendidikan Islam di Mekah pada tahun 1977. Masing-masing terma tersebut memiliki aksentuasi dan implikasi yang berbeda. Berikut akan saya jelaskan istilahnya secara singkat. Yang pertama adalah al-tarbiyah. Menurut Abdurrahman al-Nahwi, kata tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal dari 3 akar kata, yaitu raba, yarbu, berarti kata bertambah atau bertumbuh. Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 39. Kedua ada ta'dib. Kata ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adab, yang berarti pengenalan dan pengakuan yang secara bertahap ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam
harus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan penanaman amanah. Dan yang terakhir, yang keempat, ada riyadhah. Istilah dari riyadhah merupakan istilah pendidikan yang digunakan dan dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menyebutkan istilah pelatihan terhadap pribadi individu pada fase anak-anak atau dikenal dengan riyadatul syiban. Imam Al-Ghazali dalam mendidik anak lebih menekankan pada domain afektif dan psikomotor dibandingkan penguasaan dan pengisian domain kognitif atau intelektual. Baik, cukup untuk pemaparan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi